Halo, selamat pagi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita bisa menghirup udara segar, kita sehat, dan hari ini kita akan melanjutkan lagi firman Tuhan. Firman Tuhan yang lalu adalah tentang hal mengumpulkan harta. Jadi kalian sudah pasti tahu hal mengumpulkan harta lebih baik di surga karena di dunia ini ngengat karat ya, atau expired atau sebagainya, atau banyak juga pencuri yang mengambil dan sebagainya juga. Artinya kita di sini melakukan yang baik. Apa yang kita bisa bantu ke orang, kita bantu. Apa yang bisa kita doakan ya. Jadi bukan hanya bicara soal materi ya. Pengetahuan, kalau kamu cuma punya pengetahuan, kamu cuma punya informasi yang positif ya, kamu share, kamu bagikan, atau kamu doakan, ya bukan hanya materi saja. Jadi di sini apapun yang kalian punya, talenta apapun ya, bernyanyi kah, berpuisi atau apa ya, kalian bisa salurkan. Kalian bisa, contohnya ada orang yang membutuhkan pelajaran, kalian berikan. Mungkin mereka nggak bisa bayar, kalian berikan contohnya gratis dulu, atau kapan-kapan dia bisa bayar, atau sebagainya. Jadi nggak harus materi ya. Aku juga belajar di sini, contohnya kalau aku bisa kayak makeup ya, makeup, aku bantu teman-temanku kayak bikin alis lah, atau bantu dia kayak ini dan itu aku bukan aku mau pamer atau apa ya, aku usahakan untuk kasih informasi yang aku bisa, bukan aku profesional, tetapi aku bantu mereka dan aku nggak mau minta bayaran ya. Sebenarnya itu bisa aja, kalau mau bikin alis aku mintain bayaran, itu sebenarnya bisa, tetapi di sini aku mau share aja, siapapun ya, kalau misalnya kalian jadi itu lahan pencarian kalian, itu nggak apa-apa, tetapi bagi aku sih ya, kalau aku cuman hanya bantu-bantu gitu ya, aku nggak. Cuma ya teman-teman itu baik ya, mereka juga baik. Kadang-kadang kita ya jadinya dibuatin apalah, dikasih masakan, dikasih pakaian atau apa gitu, dia bilang seperti itu ya, kayak ucapan terima kasih. Itu sih sangat baik sekali menurut aku. Cuman aku nggak mau patokkan, oh aku bikin alis sekian gitu, enggak. Tapi aku kasih share, begini cara bikin alis, begini caranya ini, makeup gitu. Karena ilmu yang aku punya yang sedikit ini, bagi orang yang mungkin nggak tahu, dia itu pasti bermanfaat buat dia. Bisa untuk pengetahuan dia ya, walaupun cuman kesannya kayak sedikit, tetapi kita berbagi gitu ya. Dan satu hal lagi, kalau kita pun bisa membantu secara materi, itu lebih baik lagi. Tuhan pun melihat hati kita ya, karena kalau kita bantu juga ya semuanya tentang materi bukan juga. Pokoknya apa yang kamu bisa, talenta apa yang kamu mampu ya. Misalnya bagian kamu bisa ekonomi, sosiologi, ini matematika, kalian bantu orang ya. Artinya mau itu dibayar nggak dibayar, kalian itu juga men-share apa yang kalian punya, karena talenta itu kan pemberian dari Tuhan ya. Lebih baik lagi kalau ada orang yang nggak mampu, terus kalian ajarin, tapi kalian nggak minta bayaran, ya berpulang dia nanti jadi apa, suatu saat dia kasih sesuatu sama kalian, itu ya bonus kalian, atau Tuhan kasih atau kirim orang untuk memberikan sesuatu buat kalian. Kita nggak tahu, makanya aku bilang pekerjaan Tuhan itu ya infinity, tidak terbatas dia. Kadang sama yang kita bantu ini dia nggak kasih apa-apa, contohnya karena memang dia contohnya nggak punya apa-apa ya. Tapi mungkin ada orang-orang yang memberikan kita sesuatu hal yang besar gitu. Makanya tidak harus dari orang yang kita bantu. Balasan itu ya dari siapa saja Tuhan bisa pakai. Dan di sini kita akan lanjutkan lagi ya, biar nggak lama-lama videonya, tentang hal menghakimi. Sebelum kita mulai baca firman Tuhan, kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, anak-anak mengucap syukur pada pagi ini Bapa. Terima kasih buat udara yang segar. Terima kasih Bapa buat badan yang sehat, badan yang bugar. Hari ini anak-anakmu akan membaca firman-Mu Bapa. Ajari kami Bapa, supaya firman-Mu ini tidak hanya lewat begitu saja, tetapi melekat di hati kami dan kami lakukan. Bapa, terima kasih. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Ayatnya kita baca di Matius 7 ayat 1 sampai 5. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ayat ini sebenarnya itu menampar aku juga, mengkritik aku juga ya, tapi di sini seperti aku bilang tidak ada penghakiman ya, tidak ada penuduh-penuduhan. Yang jelas dibilang Tuhan itu, hai orang munafik katanya. Keluarkanlah dulu balok di matamu, baru kamu bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Artinya sebenarnya gini, urus ajalah dulu dirimu, baru kau urus orang lain. Kalau udah terurus urusanmu, baru kau urus orang lain. Keurus-uruslah orang lain. Padahal urusanmu, ya hidupmu, kacau balau, berantakan. Nah, kita sering seperti itu ya, kadang-kadang merasa kita, keluarga kita, baik-baik, padahal keluarga kita pun sembraut, keluarga kita amburadul ya, kita mau bentulin keluarga orang, kita mau betulin hidup orang, lah kita sendiri aja pun berantakan. Nah itu yang maksudnya Tuhan, makanya dibilang Tuhan, keluarkan dulu balok dari matamu itu, baru kau ambil selumbar dari mata saudaramu. Kalau kita udah hidupnya benar, kalau kita udah hidupnya sesuai dengan perintah Tuhan, baru kita bisa menghakimi orang, kita bisa memperbaiki hidup orang. Kalau hidup kita ya, hidup keluarga kita pun masih kacau balau, nggak usah sok-sokan memperbaiki hidup orang. Itu maksudnya dibilang Tuhan juga, apa yang kita hakimi orang ya, apa yang kita hakimi orang, bagaimana kita menjudge orang, bagaimana kita mengukur orang, seperti itu juga lah akan diukurkan kepada kita. Seperti itu juga lah penghakiman itu kepada kita. Makanya jangan menghakimi orang, ibaratnya seperti itu. Karena apa yang kamu buat sama orang, penghakiman apa yang akan kamu buat sama orang, seperti itu juga akan kembali kepadamu. Ini seperti sama dengan di agama lain ada dibilang karma, atau dibilang, kita bilang itu tabur tuai ya. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Jadi lebih baik kita lebih banyak-banyaklah introspeksi diri sendiri, perbaiki diri sendiri, perbaiki hidup keluarga, baru kita benerin hidup orang lain. Karena kalau orang Medan bilang itu, jangan sok-sokan kau ngatur-ngatur aku, hidup kau pun kacau balau, kata orang Medan ya, kayak gitu. Jadi, tapi bukan berarti kita semua bilang kita ini paling benar atau apa, enggak seperti itu. Karena sangat gampang sekali melihat orang. Kalau kita melihat seseorang aura positif ya, kalau kita datang melihat atau bertemu dia selalu, kita itu jadi nyaman, damai ya, sukacita. Tapi kalau kita ketemu dengan seseorang itu jadi bawaannya marah, emosi dan sebagainya, nah itu kita udah harus berpikir ya, either kita jauhkan diri kita dari mereka, dalam arti bukan jadi jangan eksklusif gitu, bukan, tetapi kita ya sebaiknya aja lah berteman, tapi kita doakan mereka seperti itu. Karena seperti dibilang Tuhan juga, kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri ya. Kadang-kadang memang menyakitkan, tetapi itulah ajaran kasih yang daripada Tuhan kita. Dan pada intinya terakhir di ayat ini juga dia bilang, kalau kita sudah benar, kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan ya, bukan kita merasa paling benar, bukan. Kalau kita sudah memang mengikuti semua apa yang dibilang Tuhan, katanya juga bisa, barulah kamu ambil katanya. Setelah kamu keluarkan balok dari matamu, baru kamu bisa keluarkan selumbar dari mata saudaramu. Sebenarnya kalau mau dibilang balok sama selumbar itu beratan si balok ini ya. Artinya kalau ditaruh di enjot-enjotan, kalian tahu kan yang enjot-enjotan kayak gini. Kalau di sini balok, di sini selumbar, sebenarnya beratan si balok-balok ini udah kayak gini, udah jumping yang si selumbar ini. Tetapi ya itu tadi, kita sifat manusia ini merasa, seperti aku bilang, merasa wow, kita merasa paling suci, paling benar, paling baik ya dari orang lain. Tetapi sebenarnya kesalahan kita paling banyak, kekurangan kita paling banyak. Kita nggak mau mengakui itu. Makanya di sini dibilang Tuhan, kamu harus perbaiki dirimu dulu, baru perbaiki orang. Intinya gitu aja. Jadi aku nggak mau berlama-lama. Biarlah ayat ini menjadi perenungan ya bagiku, bagi kalian yang menonton. Dan biarlah kita dibenarkan oleh Tuhan, bukan membenarkan diri kita sendiri. Dan kalau kita memang ada teman yang butuh, artinya nasihat atau apa, kita berikan, kita doakan. Tetapi kita nggak bisa menghakimi mereka. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di sini Bapa, anak-anakmu. Begitu indah, begitu baik Bapa. Pembelajaran firman-Mu ini Bapa buat kami.
supaya kami lebih dekat kepadamu Bapa, supaya kami introspeksi diri kami Bapa, supaya kami melihat diri kami Bapa, supaya kami mengeluarkan balok dari mata kami, dari hati kami Bapa. Jika itu semua ya Bapa sudah keluar, baru kami bisa memperbaiki hidup orang lain atau keluarga orang lain atau apapun itu Bapa. Karena kami ini orang lemah Bapa, tuntun kami Bapa. Kirim Roh Kudus-Mu Bapa kepada kami untuk mengajar-ajari kami Bapa, karena kami adalah orang yang sangat membutuhkan Bapa Roh Kudus-Mu, tuntunan Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun itu Bapa yang menjadi keinginan dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di besoknya video selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.